Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctor's Diet. Kembali lagi bersama saya, Dr. Dion Haryadi. Dan di video hari ini, saya berkesempatan berkolaborasi dengan Coach Anton dari Diet Santuy. Dan di video ini, dan juga video satunya di channel Diet Santuy, kami akan membahas tentang 6 mitos diet yang paling terkenal, yang paling sering didengar oleh teman-teman. Jadi akan ada 3 mitos yang dibahas oleh Coach Anton di video ini, dan 3 mitos diet lainnya yang akan dibahas oleh saya di channel Diet Santuy. Jadi jangan lupa untuk ke channel Diet Santuy untuk menonton penjelasan tentang mitos diet dari saya. Oke? Tanpa membuang-buang waktu lagi, please welcome Coach Anton. Halo semua, perkenalkan namaku Anton. Aku datang dari channel sebelah Diet Santuy, channel yang membahas soal diet-dietan juga mirip-mirip sama The Doctor's Diet ini ya. Mohon maaf, kali ini aku bajak dulu channelnya dari Dr. Dion, karena biasanya yang nerangin Dr. Dion. Kali ini aku dulu, dan aku mau menerangkan soal 3 mitos yang sering kali ditanyakan kepadaku dan kepada Dr. Dion. Yakni, yang pertama, benarkah kalau spot reduction itu bisa? Spot reduction itu misalnya nih, kamu lihat ada yang bertanya kayak gini. Cara mengecilkan perut bagaimana? Cara mengecilkan lengan bagaimana? Cara mengecilkan paha bagaimana? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang menginginkan terjadinya spot reduction atau berkurangnya bagian tubuh tertentu. Bisa atau enggak sih? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah soal air es, apakah benar bikin gendut? Nah, itu nanti akan aku jawab juga, mitos atau fakta. Dan yang terakhir, soal gendut tapi gara-gara tulangnya besar. Itu benar atau enggak, akan aku bahas juga. Tanpa menunggu lama-lama, langsung aja kita lihat pembahasannya bagaimana. Oke, jadi langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama. Apakah bisa melakukan spot reduction? Kalau kamu belum paham maksudnya spot reduction itu apa? Spot, itu kan artinya titik ya. Dan reduction itu artinya dikurangi. Nah, intinya spot reduction itu berusaha untuk mengurangi titik tertentu di badan. Contohnya nih, kalau kamu datang ke channel diet seperti ini, banyak pasti yang request ya. Cara mengecilkan perut bagaimana? Cara mengecilkan lengan bagaimana? Cara mengecilkan paha bagaimana? Mungkin cowok juga ada yang tanya, cara mengecilkan lemak di bagian dada bagaimana? Nah, orang-orang yang bertanya pertanyaan seperti itu berarti mereka berharap bisa melakukan spot reduction tadi, mengurangi titik-titik tertentu di badan mereka. Sayangnya, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Aku kasih contoh coba. Banyak orang perutnya buncit atau perutnya besar terus berharap bisa kecil dengan melakukan latihan sit up. Padahal latihan sit up itu hanya melatih otot perut saja. Yang bikin perutnya buncit atau perutnya besar itu lemak di perut. Sekali lagi, sit up itu melatih otot perut. Sedangkan yang bikin buncit itu lemak di perut. Jadi seharusnya kalau mau perutnya kecil ya bukannya melatih otot perutnya, tapi membakar lemak yang ada di perut. Caranya bagaimana? Nah, lemak di perut sendiri itu kan merupakan cadangan energi. Nah, cadangan energinya harus dipakai supaya nanti perutnya bisa jadi kecil. Caranya ya kamu harus diet dan dalam kondisi defisit kalori. Kalau kamu kekurangan kalori, tubuhmu kan terpaksa memakai cadangan energi. Dan cadangan energinya ya berupa lemak tadi. Jadinya makin lama kalau kamu sudah defisit kalori, perutnya akan kecil juga. Makanya ada quotes, "Abs made in the kitchen." Karena ya perut ramping itu urusan makanan, bukan urusan latihan. Setelah defisit kalori, nanti bagian-bagian yang kamu inginkan untuk kecil tadi lama-lama akan mengecil sendiri kok. Hanya saja memang kamu nggak bisa milih daerah mana yang mau kecil duluan. Karena tiap orang akan berbeda nantinya. Mungkin ada yang kecilnya pipi duluan, ada yang perut duluan, ada yang lengan duluan, ada yang paha duluan. Intinya, in the end, kalau kamu nanti body fatnya sudah rendah, entar kecil sendiri juga. Mungkin kamu jadi bertanya juga, terus latihan-latihan yang dilakukan tadi buat apa dong? Nah, latihan seperti sit up tadi itu sebenarnya kan untuk melatih otot kamu, bukan untuk menghilangkan lemak kamu. Coba deh, kalau kamu cari cara mengecilkan lengan, kemungkinan kamu akan nemu gerakan bicep curl. Tapi kalau kamu cari cara membesarkan lengan, kamu juga akan nemu gerakan bicep curl. Kalau kamu cari cara mengecilkan paha, kemungkinan besar kamu akan nemu variasi squat. Tapi kalau kamu cari juga cara membesarkan paha, kamu juga akan menemukan gerakan squat. Jadi sebenarnya ya gerakannya itu melatih otot, bukan untuk mengecilkan. Jangan salah paham. Sekali lagi, spot reduction itu nggak bisa dilakukan. Ingat, spot reduction cuma mitos. Mau kecil, ya defisit kalori. Masuk lagi sekarang ke pertanyaan kedua. Apakah air es bikin gemuk? Sebenarnya klaim ini, logika ini datang dari percobaan orang-orang yang nyampur minyak atau lemak hewan tertentu gitu ya dengan air es.
kan jadi menggumpal tuh. Nah, dari situ muncul logika di mana kalau kita minum air es, lemak di tubuh akan menggumpal. Atau ketika kita makan gorengan sambil minum air es, nanti lemaknya juga akan menggumpal dan kita bisa menjadi gendut atau buncit. Logika orang-orang yang percaya kalau air es bikin gendut seperti itu. Tapi logikanya itu nggak benar sama sekali. Ingat, kita ini bukan benda mati. Kalau kamu minum air es, coba deh, pipisnya tetap air es atau enggak? Enggak kan? Jadi tentunya tubuh kita akan bekerja untuk menetralkan suhu air es yang masuk. Sehingga begitu masuk ke tubuh, suhunya tidak akan dingin lagi. Jadi jangan khawatir, kita ini makhluk hidup bukan benda mati seperti yang dicontohkan sebelumnya. Berbeda dengan mayat ya, kalau mayat kamu pegang kan dingin itu, kamu kan enggak, kamu masih hidup. Jadi tenang aja kalau minum air es, enggak akan membekukan lemak di tubuh kamu. Selain itu, air es atau es batu itu kan dari air putih, jadi ya 0 kalori, nggak akan bikin gendut juga. Lain cerita sih, kalau air esnya kamu kasih sirup, air dinginnya es teh manis, air dinginnya es kopi susu kekinian yang banyak gulanya. Nah, ini semua tentunya ada kalorinya. Kalau dengan mengkonsumsi minuman manis tadi atau minuman creamy tadi, terus kamu jadi surplus kalori itu ya resiko tambah gendut ada. Kalau surplus kalori. Jadi bukan karena es batunya atau air esnya ya, tapi minuman apa yang kamu minum. Kalau minuman berkalori ya bisa aja bikin gendut kalau memang sampai kamu surplus kalori gitu. Jadi untuk pertanyaan kedua, apakah air es bikin gendut? Itu enggak, mitos. Karena es nanti akan jadi suhu normal begitu memasuki tubuh dan air es juga 0 kalori. Nah sekarang pertanyaan terakhir soal gemuk karena tulang. Nah ini juga sebenarnya logikanya lucu nih ya, badannya gemuk yang disalahin tulangnya. Begini, masih ingat kan zaman SMP atau SMA di kelas biologi, mungkin kita melihat contoh gambar tulang manusia. Bentuknya kan begini ya udah kayak tulang gitu, ramping. Ada nggak sih tulang yang gede gemuk gitu kayak gini nih? Kan nggak ada ya. Ketika ada orang gemuk, ya sebenarnya yang bikin besar itu lemaknya, bukan tulangnya. Lemaknya numpuk karena apa? Ya karena gaya hidupnya. Jadi sebenarnya orang tersebut gendut ya bukan karena tulangnya besar, tapi karena gaya hidupnya yang mendukung dia untuk menumpuk lemak terus di badannya. Memang yang namanya tulang manusia itu size-nya akan beda-beda. Ada yang lebar bahunya, ada yang ramping, ada juga yang orangnya tinggi, ada juga yang pendek, ada yang tulangnya besar, ada yang tulangnya kecil. Memang ada perbedaan dari setiap panjang, besaran, dan kepadatan tulang setiap orang. Tapi ini hanya membentuk frame saja, bukan menentukan kita gendut atau kurus. Coba deh ikutin saran-saran dari Dr. Dion, coba cek semua yang merasa tulangnya gede-gede, diatur pola makannya, nanti lama-lama juga pasti kecil kok. Karena memang bukan karena tulangmu, karena kamu banyak lemaknya aja. Jadi untuk pertanyaan terakhir, gemuk karena tulang itu mitos ya. Nah jadi sudah terjawab semuanya tadi itu mitos. Spot reduction tidak bisa. Kamu tidak bisa memilih bagian mana yang mau kamu kecilkan. Yang kedua, air es itu juga nggak akan bikin kamu gendut karena air es itu 0 kalori. Dan yang terakhir, orang itu gendut karena kelebihan lemak di tubuh bukan gara-gara tulangnya besar. Jadi itu mitos juga kalau gemuk karena tulang. Nah sekarang kamu sudah tahu jawabannya semua dan nanti masih ada 3 mitos lagi yang bakal dibahas oleh Dr. Dion gantian, tapi di channelku. Jadi kalau kamu belum pernah mampir ke channelku, mampir juga ke channel Diet Santuy. Tinggal kamu ketik aja nanti Diet Santuy di search bar kayak gitu ya. Keluar, masuk ke channelnya, dan jangan lupa subscribe juga untuk lihat video-video dari channel Diet Santuy. Oke, kita bertemu lagi bersama Dr. Dion juga di channel Diet Santuy. See you! Terima kasih banyak untuk penjelasannya Coach Anton. 3 pertanyaan ini emang banyak banget ditanyain sama teman-teman, mau di YouTube, di Instagram, ataupun di TikTok. Dan semoga penjelasan dari Coach Anton akhirnya bisa mencerahkan teman-teman. Jadi, kedepannya nanti teman-teman udah nggak nanya lagi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan sudah lebih pintar dalam menanggapi mitos-mitos diet. 3 mitos diet yang akan saya bahas di channel Diet Santuy adalah, apakah makan malam dapat membuat kita gendut, apakah air lemon dapat menghilangkan perut buncit, dan apakah nasi putih adalah penyebab utama kita gendut. Videonya akan dirilis oleh Coach Anton dalam waktu beberapa hari lagi, jadi jangan sampai ketinggalan. Ingat untuk subscribe ke channel Diet Santuy supaya tidak ketinggalan notifikasinya. Oke?
Dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton sampai di sini. Ingat, berikan kritik dan saran kalian untuk video saya. Terus berikan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian miliki seputar diet, seputar fitness, seputar nutrisi. Tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka tipe video seperti ini, beritahu kami juga, oke? Beritahu kami bahwa kalian menyukai tipe video collab seperti ini. Setelah itu, topiknya apa yang berikutnya harus dibawakan supaya kami nggak usah mikir-mikir lagi. Oke? See you in the next video.